Dan pada hari ini, perayaan agung itu, Allah yang datang dan menyapa kita itu, kini kita rayakan dalam bentuk syukur kita atas kasih Allah yang telah datang kepada kita. Kisah malam Natal yang telah kita rayakan pada malam tadi telah kita sambut dengan gembira dengan berbagai macam cara. Kini perayaan agung malam Natal itu kita muliakan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa Allah itu tak akan pernah membiarkan kita hidup sendirian sebagai yatim piatu. Masih ingat kalau ada yang tekun mengikuti novena menjelang Natal, selalu di barat dinyanyikan bagaikan yatim piatu. Allah tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu. Dan pada kisah-kisah Injil, terutama dari bacaan kedua yang kita dengar dari kitab surat kepada Ibrani pagi hari ini, ingin menyatakan itu, bahwa kalau pada zaman dahulu Allah berbicara melalui mulut para nabinya, tetapi kini di zaman akhir ini Allah berbicara, menyapa bumi, menyapa setiap orang beriman melalui anaknya sendiri. Bahkan bila kita merenungkan lebih jauh surat kepada jemaat Ibrani ini, maka kita akan menemukan bahwa betapa Sang Putra itu justru menjadi sebab segala ciptaan. Sekali lagi, bahwa Allah Putra itu justru menjadi sebab dari segala ciptaan. Saya merasa perlu untuk ulangi kembali betapa agungnya martabat Kristus yang kelahirannya kita rayakan pada misa mulia hari ini. Dan dari kitab Ibrani, ungkapan itu nyata. Oleh Dialah Allah menciptakan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar dan wujud Allah. Dialah yang menopang segala sesuatu dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Artinya, semua diciptakan juga di dalam Dia. Tuhan kita Yesus Kristus menjadi titik temu dari seluruh karya ciptaan itu. Dan kita semua adalah ciptaan yang paling agung dari segala ciptaan. Karena itu, saudara dan saudari sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, sukacita Natal itu sungguh amat dahsyat dan mulia. Kalau kita melihat rentetan kisah ini, bahwa damai dan sukacita Natal itu sungguh luar biasa. Hati kita sekian berkobar, juga hati kita meredup untuk menyambut kedatangannya. Dan hati kita seumpama lukisan agung dan kiasan-kiasan kata indah yang dilukiskan oleh bacaan pertama dari kitab Yesaya yang kita dengar tadi. Dia mengatakan, "Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita keselamatan." Itulah keagungan dari Natal. Itulah kemuliaan dari Natal. Indah kelihatan Tuhan yang surung selamat datang dari ketinggian dan menyapa semua orang yang percaya kepadanya. Dan lukisan itu kita rayakan pada malam Natal, saat dimana para gembala bergembira untuk menyambut kedatangan berita Sang Juru Selamat yang lahir di palungan itu. Karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasih, sepantasnya kita menghadirkan satu pernyataan kunci untuk kita renungkan bersama dari bacaan-bacaan ini,
bahwa sebegitu besarnya kasih Tuhan menyapa kita dalam kehidupan dan dalam situasi kita manusia. Satu ungkapan kunci yang kita ingin renungkan dari Injil Yohanes dari bacaan pada hari ini adalah bahwa firman itu telah menjadi manusia, diam di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi, itulah kabar yang menggembirakan dari Natal. Allah kini tinggal di antara kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita sekalian sejenak kembali ke masa Adventus yang telah kita akhiri. Di masa Adventus, kita persiapkan diri kita menantikan kelahiran seorang bayi kudus, puncaknya pada perayaan tadi malam. Tetapi tak cuma sebatas menantikan kelahiran seorang anak manusia, apalagi dalam bentuk simbol saja. Dalam refleksi kelahiran Yesus dalam terang Injil Yohanes yang kita dengar pada hari ini, sejatinya kita menantikan sebuah bahasa agung dari Tuhan. Kita menantikan sebuah bahasa agung dari Allah, dan itulah bahasa yang bercitra sangat mulia, bahasa yang kini mendaging di antara kita, bahasa yang mempribadi dalam diri kanak-kanak Yesus, bahasa yang sungguh kelihatan dalam diri pribadi Yesus, Allah yang tinggal di antara kita. Ingatlah sekali lagi apa yang ditandaskan Injil Yohanes yang kita dengar pagi hari ini. Firman itu telah menjadi manusia. Karena itulah saya ingin menandaskan beberapa pokok pikiran sebagai bahan permenungan kita untuk perayaan Natal kita pada tahun ini. Yang pertama, gema Natal tentu sangat menyentak kita untuk kembali kepada Yesus. Dialah pribadi yang bersabda, dialah pribadi yang berbahasa dalam keagungan Tuhan, dan bahasa baru dalam semangat firman menjadi manusia itu senantiasa membawa kita kepada harapan dan sukacita. Bahasa agung itu yang mempribadi, bahasa agung itu yang tinggal di antara kita, itulah yang menjadi kegembiraan dan sukacita Natal bagi kita sekalian. Dan kabar gembira itu kini nyata. Seluruh pribadi Yesus yang menyapa segenap manusia, menyapa semesta ini dalam kata-katanya, dalam tindakannya, dalam perbuatannya, dalam cara hidupnya. Ingat, firman Tuhan itu adalah pribadi yang nyata dan menyapa kita sekalian. Poin yang kedua untuk kita renungkan. Sesungguhnya firman itu menjadi manusia, hadir untuk menyapa, hadir untuk meneguhkan, hadir untuk mengutuhkan kembali martabat manusia yang telah retak dan terluka oleh kegelapan nurani manusia sendiri. Kesuraman hidup manusia nyata dalam kisah-kisah penuh kekerasan yang ada di antara manusia. Kesuraman hidup manusia nyata dalam ketidakadilan, nyata dalam penyesatan, nyata dalam tindakan-tindakan penuh kepalsuan, serta nyata dalam berbagai bentuk teror dan tekanan-tekanan sosial. Karenanya, gema Natal bagi kita tidaklah sebatas kemeriahan suasana dengan segala pernak-pernik hiasan Natal. Tidak melulu pada hal ini.
Gema Natal sesungguhnya adalah panggilan kemanusiaan yang nyata. Tuhan datang sebagai manusia adalah panggilan bagi setiap kita agar kita semakin menjadi manusia. Menjadi semakin manusia dalam cara berpikir kita, menjadi semakin manusia dalam bertindak kita, menjadi semakin manusia dalam bertindak, berperilaku dalam hidup. Saat Tuhan telah menyapa manusia, maka muliakanlah kodrat kemanusiaan diri kita masing-masing, jangan merusaknya. Hargailah jalan hidup kita sebagai manusia yang manusiawi, jangan merusaknya. Maka hormatilah pula sesama-sesama kita dalam kesetaraan, dalam keadilan, dalam sikap penuh respek, dan dalam sikap pro-life. Artinya sikap demi kehidupan. Refleksi yang ketiga, secara khusus saya ingin berbicara tentang tantangan nyata yang kita alami dan dunia hadapi pada saat ini. Saya sendiri menjadi yakin bahwa di tahun-tahun belakangan ini dunia alami situasi yang penuh dengan tantangan, berpautan dengan kesadaran kita yang mulia akan kodrat, akan martabat diri kita sebagai manusia. Kita tak berbicara tentang bencana alam, bukan itu masalah dunia yang paling menggetarkan kita, itu ada, iya. Kita tidak berbicara tentang penyakit-penyakit, kita tidak berbicara tentang ancaman COVID-19 dalam varian baru Omikron terakhir. Tidak, bukan itu. Tetapi mari kita sadar akan bencana kemanusiaan yang semakin nyata, makin membesar di dalam kehidupan kita. Damai, spirit kasih sayang, rasa kekeluargaan, pertalian relasi, alam kerukunan dalam bingkai saling mengasihi dan menghormati, cinta kasih dan persaudaraan menjadi sangat amat mahal dalam dunia saat ini. Lebih menakutkan dari COVID-19. Dan hal-hal inilah yang menjadi sumber petaka bagi kemanusiaan secara umum dalam kehidupan kita. Karena itulah saudara dan saudari sekalian yang saya kasih kepada dalam Tuhan, kepada umat di paroki ini, juga kepada seluruh umat di Keuskupan Ruteng, hal keempat yang hendak saya tandaskan adalah saya mengajak kita semua agar dalam terang dan damai Natal, marilah kita semua terus berjuang untuk memantapkan daya, memantapkan kekuatan nilai kemanusiaan, memantapkan dan mempererat rasa kekeluargaan di antara kita, memantapkan temali persaudaraan dan kebersamaan, sebagaimana tema Natal Nasional tahun ini, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kita jalin temali persaudaraan ini, sebagaimana kita dapat hidup sebagai manusia karena adanya sesama-sesama dalam hidup kita. Maka demikian pun kita terpanggil memberikan daya kehidupan kita bagi sesama, bukan menabur bencana kemanusiaan. Natal menjadi sangat mulia dan amat istimewa karena Allah menganugerahkan kepada dunia putra tunggalnya, sang anak terkasihnya. Dan itulah hadiah teramat luhur bagi kita sekalian, bagi semesta ini. Marilah kita saling memberikan seluruh diri kita satu terhadap yang lain demi kemanusiaan
yang tertebus dalam Kristus yang mulia dan agung yang kita rayakan pada hari ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, ada satu kisah. Sehabis misa Natal, misa malam Natal, bukannya langsung pulang ke rumah, Krenglipus malah singgah di sebuah kandang Natal yang umum ada di jalan masuk ke sebuah kampung. Krenglipus bertemu dengan teman-temannya yang lagi nongkrong di kandang Natal itu. Dan disitulah acara minum-minum berlangsung. Setelahnya dalam keadaan mabuk sempoyongan, Krenglipus berjuang pulang ke rumah lewat tengah malam. Dia dijegat oleh Hansip dan petugas keamanan desa. "Kamu pulang dari mana, Lipus? Malam-malam keluyuran, malam Natal lagi, mabok lagi, sempoyongan lagi. Kamu hanya membuat keonaran saja." Lalu Krenglipus menjawab dalam keadaan mabok itu, "Tadi saya ikut misa malam Natal di gereja, dan Romo berkhotbah tentang anak Yesus lahir di kandang yang hina. Anak Yesus itu milik gembala-gembala sederhana dan miskin. Lalu, apa hubungannya dengan minum sampai mabok?" tanya Hansip kepada Lipus. Lipus menjawab, "Di gereja tadi, saya tidak lihat kandang Natal yang sederhana. Saya hanya melihat kandangnya yang bagus, penuh hiasan yang mewah. Juga tidak ada orang yang tampil sederhana-sederhana di dalam gereja tadi. Pakaian mereka bagus-bagus, sepatu mereka umumnya baru. Padahal bilangnya, Yesus lahir dalam situasi sederhana. Saya sengaja mabok untuk bisa melihat semua yang indah menjadi buruk, menjadi sangat sederhana." Itu kata Lipus. Hansip pun tersenyum membiarkan Lipus pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, istrinya yang lama menanti jadi mengamuk, marah-marah. Sang suami pulang dalam keadaan mabok, tetapi walau dalam keadaan oleng, Lipus berkata kepada istrinya, "Mak, ini malam adalah malam Natal. Jangan ubah suara nyanyian damai para malaikat menjadi suara menakutkan macam suara harimau yang keluar dari mulut mama." Saudara-saudaraku yang saya kasihi, itulah suasana Natal. Mungkin juga perayaan Natal yang kita alami juga masuk dalam bingkai pengalaman Lipus bersama Hansip, pengalaman Lipus bersama dengan istrinya. Yang pasti, Natal adalah bahasa agung Allah yang menabur damai sejahtera dan sukacita bagi kita sekalian. Selamat pesta Natal, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.